Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 22 Oktober 2022, Sabtu Pekan Biasa ke-29. Disusun dan dibawakan oleh Frater Iso Olong SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai 9. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Kristus. Renungan kita pada hari ini berjudul Tobatkan Diri Sendiri. Terkadang kita terlalu mudah untuk menyimpulkan bahwa musibah atau derita yang dialami orang lain adalah hasil dari perbuatan dosa yang kerap dia lakukan. Demikian juga yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi di zaman Yesus. Apakah selalu benar demikian? Penginjil Lukas pada hari ini mengungkapkan perspektif yang berbeda. Ada 2 musibah yang dikisahkan dalam Injil. Pertama, orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus. Berikutnya, yakni ke-18 orang yang meninggal karena ditimpa menara dekat Siloam. 2 kisah itu memiliki motif yang berbeda. Musibah pertama disebabkan oleh kejahatan manusia. Pilatus menggunakan kekuasaannya untuk menekan dan menindas. Darah orang-orang Galilea dicampurkan dengan hewan korban. Nilai kemanusiaan disejajarkan dengan hewan korban.
Inilah tipe pemimpin yang anti peri kemanusiaan. Musibah yang kedua merupakan sebuah kecelakaan. 18 orang mati karena ditimpa menara dekat Siloam. Ini adalah sebuah peristiwa alam, sebuah kejadian di luar kemampuan manusia. Dari dua kisah itu, Yesus hendak menunjukkan bahwa memang selalu ada hubungan antara dosa dan penderitaan. Tetapi tidak benar bahwa semua pengalaman penderitaan bersumber dari dosa pribadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih. Mengapa selalu ada pengalaman penderitaan dalam hidup manusia? Ini merupakan sebuah pertanyaan klasik. Sudah sering diajukan dari waktu ke waktu, dari tempat yang berbeda, dan dari mulut orang yang berbeda. Banyak orang sudah memberikan pendapatnya. Banyak cara juga sudah dibuat. Toh, pengalaman penderitaan dan air mata tetap saja ada. Tentu kita ingat tragedi Kanjuruhan beberapa waktu yang lalu, atau nasib para pemuda yang hilang pada tahun 1998. Para korban bencana alam di Lembata, Adonara, dan wilayah NTT, bahkan Indonesia. Juga daftar panjang duka yang dialami masyarakat kita. Hidup kita seperti terus dihimpit oleh pengalaman yang tak menyenangkan semacam itu. Patutkah kita menyalahkan diri sendiri karena pengalaman seperti itu? Yesus berkata bahwa bencana-bencana itu bukanlah semata-mata sebagai hukuman atas dosa-dosa kita. Yesus memberi tanggapan bahwa bencana dan ketidakberuntungan yang dialami seseorang tidak mewakili bahwa ia lebih berdosa daripada orang lain dan lebih perlu bertobat. Sama halnya dengan orang yang hidupnya tentram dan bahagia, bukan menjadi jaminan bahwa ia tidak berdosa dan tidak perlu bertobat. Semua orang harus bertobat karena semua manusia pasti berdosa, baik secara tindakan, perkataan, ataupun pikiran. Sudah selayaknya tiap-tiap orang harus terus-menerus mengintrospeksi dirinya dan mendekatkan diri kepada Allah. Tidak seseorang pun layak di hadapan Tuhan. Ibarat pohon ara, kita mendapatkan anugerah dan kesempatan untuk menghasilkan buah. Hal itu dimulai dengan bertobat dan berbuat baik dengan orang-orang di sekitar kita. Semoga Allah yang Maha Rahim, syukur atas belas kasih-Mu sehingga Engkau mengorbankan putra-Mu Yesus sebagai tebusan atas dosa-dosa kami. Pandanglah dan kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Kau sampai buang baju, subat tunggu bagus ini. Mari batuk siram dengan air kasih supaya berbuah banyak.
Injil Tuhan selalu